Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran fikih kelas 7 semester ganjil tahun 2020-2021. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah kita sehat semuanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita buka dulu pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kalian isi daftar hadir sebelum kalian membuka materi pelajaran. Siswa sekalian yang berbahagia, dalam pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Sebelumnya kita berbicara tentang sunnah-sunnah di dalam sholat. Hari ini kita berbicara tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Apa-apa saja ya, hal yang membatalkan sholat adalah sesuatu yang apabila kita lakukan atau kita kerjakan, maka sholatnya menjadi tidak sah. Adapun hal yang termasuk dalam membatalkan sholat adalah yang pertama, berhadas, baik hadas besar atau hadas kecil. Nah, jadi kalau orang yang berhadas besar atau berhadas kecil melakukan sholat, maka sholatnya tidak sah atau batal. Atau misalnya dia sudah wudu, sudah mandi wajib, namun ketika dia sholat ya dia kemudian kentut, kemudian dia menetes air seni atau dia kencing di celana walaupun sedikit setetes, maka dia dalam keadaan berhadas kecil, maka sholatnya adalah batal. Nah, yang kedua yang membatalkan sholat itu adalah berbicara dengan sengaja. Nah, jadi di dalam sholat kita tidak boleh berbicara selain membaca bacaan sholat. Kita tahu yang namanya bacaan sholat ya, ada yang namanya rukun, ada yang namanya sunnah. Yang rukun seperti takbiratul ihram, membaca Fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi, salam ke kiri ke kanan, itu adalah termasuk rukun. Sedangkan bacaan sunnahnya diantaranya adalah iftitah, bacaan ruku, iktidal, bacaan sujud, dan bacaan kunut kalau kita melaksanakan salat subuh. Nah, berbicara dengan sengaja di sini maksudnya adalah mengucapkan kata-kata selain daripada bacaan sholat. Contoh misalnya kita ngomong sama teman kita ya di samping kiri kanan kita, atau kita melihat sesuatu kemudian kita sebut benda yang kita lihat itu dengan ucapan mulut kita, maka sholat kita menjadi batal. Kemudian yang ketiga, banyak bergerak. Nah, di dalam sholat itu setiap rukun boleh ya bergerak maksimal 3 kali. Kalau lebih maka sholat kita batal. Nah, jadi makanya ketika sholat kita betul-betul ya menjaga gerakan kita, jangan sampai melebihi ya 3 kali gerakan ya kalau kita melakukan atau berbuat ya sesuatu ketika kita sholat. Jadi jaga ya, jangan sampai banyak bergerak. Misalnya kita membetulkan peci, membetulkan ya sarung, membetulkan ya kemeja, yang sampai bergerak lebih daripada 3 kali, maka itu adalah batal sholat kita. Kemudian yang keempat, sengaja meninggalkan salah satu rukun sholat. Kita tahu rukun sholat itu jumlahnya ada 13 perkara. Kita tinggal salah satu misalnya ya, maka sholat kita batal, tidak sah. Contoh misalnya kita tidak melakukan rukuk, langsung sujud,
maka ya dua rukun yang tertinggal, yaitu rukun sujud dan rukun ruku dan rukun i'tidal. Nah, jadi ketika itu maka salat kita tidak sah. Kemudian yang kelima yang membatalkan salat itu adalah terbuka aurat. Kita tahu yang namanya aurat laki-laki itu dari lutut ya sampai dengan pusat. Kalau itu sudah tertutup berarti ya kita sudah menutup aurat. Namun kalau di dalam salat ya kita harus betul-betul rapi ya untuk menghadap Allah. Sedangkan perempuan aurat itu adalah selain daripada muka dan kedua telapak tangan itu adalah aurat. Nah, bagi perempuan-perempuan yang memakai mukena atau songkok yang sambungan, itu ketika kita takbiratul ihram, ketika kita takbir ya mengiringi ruku, i'tidal dan sujud, itu hati-hati tangan kita kalau sampai terbuka ketika kita bertakbir. Nah, hati-hati sekali itu. Nah, kalau sampai terbuka maka aurat terbuka, maka sholat kita tidak sah. Kemudian yang keenam adalah dengan sengaja tidak menghadap kiblat. Artinya kita tahu bahwa kiblat di arah barat, kemudian kita memalingkan badan kita menghadap ke arah timur atau ke selatan atau ke utara, maka sholat kita menjadi tidak sah atau batal sholat kita. Terkecuali kita tidak tahu arah di mana kiblat. Misalnya di tengah-tengah hutan, kita tidak bisa mendeteksi kemana arah kiblat, kita boleh saja sholat menghadap kemana saja, karena ya kita yakin ya diri kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh adalah makan dan minum dan sejenisnya, merokok dan lain-lain. Makan dan minum di sini maksudnya adalah kalau ketika kita sholat ada sisa-sisa makanan di dalam lidah kita, dalam mulut kita telan, itu termasuk makan. Nah, makanya Nabi menganjurkan sebagai sunnahnya kalau kita sebelum sholat kita bersiwak dulu. Ya, bersikat gigi dulu supaya kotoran yang ada di sela-sela gigi di mulut kita itu akan keluar. Nah, sehingga ketika kita sholat ya kita yakin ya kita tidak akan ya mengunyah makanan yang sisa. Karena kalau itu ditelan sisa makanan tadi, maka sholat kita batal. Kemudian yang kedelapan, tertawa terbahak-bahak. Kalau senyum-senyum saja ya tidak apa-apa atau tidak sampai membatalkan sholat. Tapi kalau sampai tertawa ya terbahak-bahak ya maka akan membatalkan sholat. Kemudian yang kesembilan, mengubah niat. Ya, mengubah niat, arti mengubah niat tadi misalnya kita ratan sholat maghrib, ragu-ragu merubah ke isya, atau misalnya merubah niatnya untuk tidak melaksanakan sholat, maka sholatnya jadi batal. Kemudian yang selanjutnya yang ke-10 adalah berdehem dengan sengaja. Terlalu banyak berdehem dengan sengaja maka adalah batal sholat kita. Tapi kalau batuk, bersin itu tidak membatalkan sholat karena tidak dibuat-buat. Tapi kalau berdehem itu biasanya dibuat-buat dengan sengaja maka batal. Kemudian yang terakhir yang membatalkan sholat itu adalah murtad. Artinya keluar daripada agama Islam. Ketika sholat menyatakan diri aku keluar agama Islam, maka itu adalah murtad. Bila sampai terlintas, terpikir dan terucap dari lidahnya, maka sholatnya batal dan orangnya sudah keluar daripada agama Islam. Nah, seandainya dia langsung mati, maka matinya dalam kekufuran, dalam kekafiran. Nah, siswa sekalian yang berbahagia, itulah ada 11 macam yang membatalkan sholat atau hal-hal yang
membatalkan sholat, maka jagalah ya sholat kita, jangan sampai ya sholat kita tidak sah, ya batal. Maka kalau sampai ya melakukan sesuatu yang bisa membatalkan sholat, maka sholat kita tidak sah. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak akhiri bila itu taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.